وصحبه ومن تبع سنته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bersyukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam sama-sama kita ucapkan pada baginda Rasul junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya kira-kira jika kamu memberikan sedekah secara terang-terangan itu baik bagi kamu. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah kamu kepada orang-orang fakir, itu jauh lebih baik bagimu, dan Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah kamu perbuat, dan Allah mengetahui apa yang telah kamu lakukan dengan baik. Tentu ayat ini menjadi pegangan bagi kita. Pertama, kita dianjurkan untuk memberikan sedekah sesuai dengan apa yang kita mampu, dan sedekah ini jangan menunggu bisa, tapi maulah bersedekah dengan apa yang kita miliki. Sekarang ini manusia hidup itu hanya ada di dua alam. Pertama alam nyata dan alam maya. Ketika kita bicara di alam maya, tentu lebih banyak manusia tidak bertemu dengan manusia dan terkesan lebih mendatangkan dosa sama kita. Contoh seperti ini, ada pertanyaan kemarin, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau bersedekah foto-foto? Ayat ini tadi menjawab apa yang ditanyakan tadi sebenarnya. Karena zaman sekarang ini orang seolah-olah mudah menilai orang lain dengan apa yang kita buat. Rasul pernah menunjukkan kepada para sahabat bagaimana kamu bersedekah supaya yang lain bisa tergugah hatinya untuk melakukan sedekah tadi. Pada satu kejadian di Masjid Nabawi, pada waktu itu air sangat payah di kota Madinah, kita ketahui bersama. Lantas Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, berkumpul semua di tengah lapang dekat tempat air tadi. Airnya ada tapi dimiliki oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini ketika dia menjual air sangat mahal sekali. Lantas Rasulullah SAW mengumpulkan semua para sahabat, siapa di antara kamu yang ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah, ini ada siapa yang mau membayari sumur yang punya Yahudi ini tadi. Siapa yang membayari ini tadi disedekahkannya, dia akan mendapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditengok itu, kira-kira maksud Rasul tadi apa? Menganjurkan kepada kita siapa yang mau dan siapa yang menengok supaya tergugah untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka dari itu, saat ini ketika kita hidup di alam maya, jangan pala awak bosahkan sakit hati dan kita elo awak sama orang yang bersedekah. Ya kan? Dan bersedekahlah dengan berbuat yang baik. Jangan sampai menyakiti orang yang menerima sedekah. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Jangan kamu batalkan, jangan kamu rusakkan sedekah kamu dengan menyakiti orang yang menerima sedekah yang kamu berikan tadi. Yang akhir-akhir ini kita tengok bersama, untungnya di Tanjung Balai tak pernah kejadian aneh-aneh. Ada orang bersedekah nasi sebungkus, isinya fotonya elok dalamnya, tapi ada setempel nasi anjing namun. Udah sedekah tapi dikasih setempel nasi anjing, seolah-olah yang menerimanya. Nah, itu orang bapak dan ibu menjauh sendiri, jangan saya lagi. Ya kan? Nah, paling tidak ini kan melecehkan orang yang menerima tadi. Padahal dari sedekah tadi harusnya
ketika kita bersedekah, kita berharap dengan sedekah tadi itu mau dibilang orang ria atau tidak, itu urusan kepada Allah. Tapi jangan sampai menghina atau melecehkan orang yang menerima sedekah tadi. Dan kita beruntung sekali di Tanjung Balai ini, belum pula kejadian yang aneh-aneh macam begitu di sini. Kalau ada mungkin puasa baru bakar juga macam kejadian yang kemarin itu kan. Dia kan dikasihnya nasi anjing pula sama orang. Kalau di sini mungkin lemparkan balik nasi tadi ke muncung nama kasih tadi. Kenapa? Kalau walaupun kita mengkasih, jangan pula kita menganggap apa yang kita kasih itu kita bisa merendahkan orang lain. Kita memberikan sesuatu berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ayat yang kita pegang adalah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kamu yang baik, mudah-mudahan kamu beruntung. Kenapa? Karena kadang-kadang berbuat baik itu saja pun masih saja dianggap orang tidak baik. Apalagi kalau kita berbuat tidak baik. Tetap fastabiqul khairat, tetap berbuat baiklah, berusaha berbuat baik, dan mudah-mudahan dengan berbuat tadi Allah nilai kebaikan yang kita berikan tadi menjadi pahala, dan itu nanti bisa kita harapkan kepada Allah menjadi bukti untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan sedekah ini, terutama bulan Ramadan, marilah sama-sama kita mengeluarkan segala upaya yang kita miliki. Kalau kata Babi Haikal, kalau bisa satu orang satu membantu satu orang satu, mungkin berkurang sedikit demi sedikit penderitaan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Terutama di Tanjung Balai ini, paling tidak kita berniat dalam diri kita, ya Allah ya Tuhanku, mudahkan rezekiku supaya aku bisa memberikan hartaku ini untuk membantu saudara-saudaraku yang kurang mampu, supaya mereka juga merasakan apa yang telah kunikmati ini, bahagian dari nikmatmu, supaya aku berikan juga kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Paling tidak itulah doa kita, supaya mudah-mudahan Allah tetap memberikan rezeki yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Tetap kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal lagi baik, yang luas. Bukan banyak ya, tapi luas. Seluas apa? Ya seluas kekuasaan Allah. Karena rezeki itu kalau banyak, bagi kita mungkin banyak, bagi orang yang kaya mungkin tak banyak rezeki kita tadi. Makanya kita minta rezeki yang sangat luas supaya kita bisa membantu apapun yang kita inginkan, sehingga kita bisa meringankan beban-beban saudara kita yang lain. Akhirnya dengan ayat ini tadi, mari sama-sama kita membersihkan hati kita. Jangan kita bosarkan perasaan yang tak elok untuk diri kita, tapi yakinlah kalau ada saudara kita yang memberikan sesuatu di media sosial, pakai foto, pakai apa segala macam, yakinkanlah itu, mudah-mudahan itu ikhlas dia melakukannya. Jangan ada terbesit niat sedikit pun apapun kita, sehingga bagi kita nanti jangan pula menjadi masalah. Dan kalau bisa kita bisa berbuat seperti itu tadi. Kuncinya mau terang-terangan boleh, mau bersembunyi jauh lebih baik bagi kita, karena itu jauh lebih mendatangkan rasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua, sehingga kita bisa termotivasi lagi untuk banyak bersedekah, terutama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum